Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa tarham wa ta'ala ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtarin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap orang-orang tua kami yang hadir malam ini, yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus sahibil bait, sahibil walimah, dan sahibil haul, akhirillah mukarram saudara Humaydi. Kita doakan semoga beliau bersama keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang malam ini kita sama-sama mempertahankan tradisi lama, tradisi yang berlandaskan syariah, yang syariat ini tentunya berlandaskan kepada kitabullah
sunnah Rasulullah, ijma dan kiasnya para alim ulama, yang mana tradisi ini buat kita jadi hukum karena ada ungkapan al-'adatu muhakkamatu, adat yang bersendikan syariah jadi hukum. Kayak di kampung kita nggak tertulis itu dasar hukumnya, apalagi dicari dalam Qur'annya, dalam hadisnya. Ijma saja dengan kias nggak bakalan ada. Kalau orang mau ngawinin, mau nyunatin pakai malam angkat, nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Berarti malam angkat ini bid'ah, nggak ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya berarti kesasar. Kalau kesasar masuk neraka, berarti malam ini yang masuk neraka duluan tuan rumah yang mengundang kita. Tapi buat yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah, yang sumbernya selain Quran, hadis, ijma, qiyas, adalah kutubul mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah. Tidak kekurangan dalil dalam rangka menyelesaikan masalah umat, baik waqi'iyah dan mawdu'iyah. Makanya ada bahsul masail yang menjawab seluruh problematika masalah umat, yang mau tidak mau Islam dengan Qur'annya, hadisnya mesti mampu menjawab problematika kehidupan umat manusia. Ini saya baru ini ceramah di kototin orang kampung dewek. Romannya pada situ sangat ya, pada sampingnya orang berenang lagi. Ini apa disediain bangku dan pengantin sunatnya tidak mandi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tidak seluruh persoalan dan amaliyah manakala tidak terdapat dalam Quran dan hadis kemudian jadi bid'ah. Tidak. Dalam hujjah ahlus sunnah itu sholat tarawih yang dilakukan 8 rakaat 3 dengan witir jadi 11. Kemudian zamannya Sayyidina Umar 20 tambah 3 witirnya jadi 23. Ini tidak cukup jadi perbincangan, namun permasalahan ini cukup hujjah ketika yang 8 dengan 3, yang 20 dengan 3. Contohnya malam mangkat begini, mangkat itu bahasa Jawa sebetulnya, mengambil dari orang Wadas ngomongnya mangkat kayak ngambil aja. Mangkat itu nek coro Mas Jawi ini mangkat ya orang berumur jadi sampai mau mangkat orang jadi mau meliu, tapi wong kene yang enek mangkat deh barang aku ya ngerti kapan aku mulai mangkat nggak jadinya saya entar kita mau puasa ada munggah lagi, munggah ya Jawa tak enak sih munggah ya udah menangannya jauh dia mana-mana kampung kita udah menangannya jangan kita keparin para dia mangkat malam mangkat kemudian munggah ini bahasa Jawa. Cuma ada lagi selain malam mangkat namanya malam peruangan, ada lagi malam lasuran, kalau dia nyebutnya malam lasuran, sebetulnya bukan lasuran, aslinya rosulan. Kenapa rosulan? Nggak ada orang kampung kita, jangankan kelasnya Umaidi yang anak wadas sudah jadi notaris, tapi karena darah kesatriannya ada, dia bikin rosulan
karena ini semua adalah ittiba, mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dibaca maulid Rasulan, asal kata Rasulan kemudian dari lasuran, yang orang dulu dikit-dikit ngelasur. Ngelasurnya apa fungsinya, tujuannya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tujuannya selamat. Orang di dunia nyari apa? Nyari selamat. Makanya pengen selamat, mau ngawinin, mau yunatin, pasti lasuran atau rasul, berbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sholawat jangan ditanya, apalagi bulan Rajab. Emang Rajab ini bulannya baginda Rasul. Yang jangankan mohon maaf, Nabi dan Rasul yang lain iri dengan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani, Nasaihul Ibad, ini adalah kemudian dimensyarahkan karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya karangan adalah Isti'dadi Liyaumin Ma'ad. Wa hukiya anna Adam alaihi salatu wassalam, dikisahkan, diriwayatkan, dihikayatkan Nabi Adam saja itu ngiri sama umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Arba'a karamatin ma tukti, kata Nabi Adam ada 4 karamah, ada 4 kemuliaan. Kalau 4 begini biar ditaruh di situ nggak apa-apa. 4 kalau 3 jadi bahaya. Drama kalau mau pilpres sama pemilu sama pilek memang rada ribet gitu. Begini enggak ada ribet, nggak ada sih. Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa kita dingiriin sama Nabi Adam? Nabi Adam ini bang, ada di surga diusir oleh Allah. Di surga diusir. Satu, Nabi Adam berdosa, taubatnya mesti tobat. Umatnya Nabi Muhammad, di mana saja dia berdosa, di situ dia bertobat, Allah terima. Nabi Adam itu dituruninnya jauh, habis diusir dari surga. Mengapa diusir dari surga Nabi Adam? Karena melanggar larangan Allah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Kata Allah, Nabi Adam, kau diam-diam di surga sama istrimu, apa aja boleh kamu makan sesuka kamu, asalkan jangan buat khuldi, jangankan kau makan, dekat aja jangan. Cuman kan Nabi Adam nggak bisa orang laki, Siti Hawa yang nggak sabar rupanya. Terlagi enak banget kali bang makan buah itu tuh. Kata Nabi Adam, jangan main, kalau boleh, nyelain aja. Besok begitu lagi, itu apa bang, romannya enak banget, bentar-bentar itu. Pantasnya enak, itu hari-hari, padahal surga itu. Orang ariaan, susah waktu lakinya. Itu maksud saya, itu Nabi Adam ngomongnya begitu. Lama-lama kalah juga bang. Jadi kalau kita ini kemariin anak cucunya Nabi Adam kalah sama bini, Nabi Adam aja kalah mesti kalah. Apalagi di anak kali terus. Nah wadah sekira, bisa doang bakla. Digentak sama bini itu boleh cabangnya penuh lagi. Digentak sama bini mau dekat ujian. Yang
ceper dengan dikata. Dan Nabi Adam diusir dari surga gara-gara siapa? Gara-gara bini. Jadi awak orang laki muda kalah aja orang mana minta ngidam tengah malam minta naik menara masjid. Lo kata lagu mari-mari lu bunting gak jadi jatuh udah dua mau dong lebih parah lagi ngidam minta ngarok kuping RT. Ya gak percaya udah RT-nya kayak dia nih RT-nya mata dia RT-nya gini banget kata bininya yang lagi ngidam bapak juga kalau saya garok lu anak lagi mata besar ya aku ngidam gitu kok kata lakinya ya lu pengen gitu ngidam lu bisa berkelahi RT diusir Nabi Adam taubatnya di Mekah. Nabi Adam dituruninnya di India. Dasarnya ana batul mu'in anna Adam alaihi salatu wassalam hajja arba'ina hijjatan minal hindi masyia. Jalan kaki Nabi Adam pergi hajinya 40 kali dari Hindi kalau sekarang India diturunin di situ. Nah ini Nabi Adam hajinya bagaimana? Ya kalau urusan haji dan umrah Nabi Adam sama malaikat ada dua pendapat kalimat dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dengan Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli yang dua pendapat. Satu, Allah ciptakan alam jagat raya ini kemudian Allah munculkan Ka'bah dari perut bumi. Yang kedua, Allah ciptakan alam jagat raya ini kemudian malaikat yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian malaikat suruh tawaf mengelilingi Ka'bah. Kata Allah, silakan kau mengelilingi Ka'bah, kamu tawaf, gak tanggung-tanggung. Annal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal bait sab'atu alfi sanatin, 7.000 tahun. Tinggal terima mana pendapat yang kita mau pakai. Malaikat 7.000 tahun, Nabi Adam jalan kaki dari India. Persoalan Nabi Adam mirip sama umat Nabi Muhammad. Nabi Adam di Makkah 500 tahun sujud mohon ampun kepada Allah gara-gara makan buah khundi. Ayatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siti Hawanya didekat, ketemunya di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Mirip Nabi Adam, kita umatnya di mana saja berdosa maka kita boleh di mana saja bertaubat dan Allah terima taubat kita. Jadi mirip itu Nabi Adam. Bapak-bapak, saudara-saudara, makanya dia bersyukur mau ngawinin, mau nyunatin, mau keriaan, mau rame-rame, ya jangan lupa baca maulid. Orang kalau sekarang tempo-tempo ngajinya jarang, nanya dalil dulu, mana dalilnya? Saya emang kata orang ceramah goblok semua pak. Dan kalau ketemu dalilnya, gue colok mata gue. Dalil dulu, bilang diajak ngaji mah ada alasannya. Lu utang atau lu lagi repot ngajak ngaji, jalan ada duluan. Agak lama lagi jalan diseret, aman templek, mulutnya bengkol. Nyakit apa tuh? Seteru berat apa ringan? Seteru aja berat, apalagi seteru baru kita diajak mau mengaji. Kita mana kok ajak orang dari diseret jalannya begitu. Bininya aja ya gak ngurusin dia. Jangan kesetup mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Ini telepon tuh penyakit, tau-tau seteru begitu. Kira kita pada naik mobil nangis, nangis saja. Karena kalau kagak kesetup dia ngaji yang rajin. Ya, acara-acara ini tidak ada diundang kayak kagak kayak dulu banyak.
sepi itu apa? Sehat, nggak pernah dingin kan kita enak banget ini. Dingin dari pagi ke mana-mana rumah, dingin itu nggak enak. Kita lihat mukanya itu lagi mana udah lama banget masih jaga juga. Ya. Mau ditukar casingnya kita masih takut. Kalau gini kan enak, dan ada anget-angetnya juga begini ya. Jadi mau boleh kopi tinggal minta rokok udah 3 bungkus tadi disediain. Tuan rumah rokoknya rumah sawangan itu gorokan gua. Yang kedua tuh Nabi Adam ini setrapnya sama Allah kayak begitu, kita mengerti. Dua, Nabi Adam itu berdosa dan maksiatnya lagi pakai baju. Inna asaitu mutalabisa. Begitu Nabi Adam pakai baju dan berdosa, Oriana jadi pelajar. Umatnya Nabi Muhammad maksiatnya telanjang, tapi pakai baju oleh Allah. Maka Nabi Muhammad yang berdosa dan telanjang, yang maksiatnya telanjang, sengkengken, tapi taubatnya dipakai baju oleh Allah. Makanya rohan tahlilan. Bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi Adam sekali berdosa, sekali maksiat gara-gara makan buah khuldi, Siti Hawa sama Siti Nabi Adam 500 tahun dipisahkan. Umatnya Nabi Muhammad berdosa agak dipisahin kita sama suami istri. Mirip Nabi Adam. Kita tempo-tempo dua-duanya maksiat, lakinya maksiat, bininya maksiat. Mau orang perempuan maksiat kenapa? Coba sekarang orang perempuan maksiatnya kalau pagi-pagi yang motor kenceng-kenceng tuh nyoba ngeliat lagi saya. Dia ngomongan juga, ini jadi aja saya nganan. Makan rokok, mau kemana mau senam? Negara yang calon. Senangnya mbak-mbak. Itu dia tahu aja, saya lihat. Lo kalau yang kecil semakin gue mana ke hewan. Ada yang angkat kayak bakul bukan. Laksana bukan makin kecil, tapi bukan orang sini malah lagi cerita. Ya, lo makin gede orang habis namakan ayam 2 mangkok. Udah habis itu kondangan lagi ada tanggung teprok. Ya ada bak-bakan aja. Sekarang yang bukan orang laki doang, orang laki orang seru namanya ibu-ibu. Dia malah pakai baju muslim, malah pakai gunungan, bapak-bapaknya juga malu tahu itu jadi siapa itu. Gue mau begini gue betul. Nah dia ada sekali manusia dipisahkan. Lama 500 tahun. Jika kota tua Nabi Adam ini. Yang keempat ngiri Nabi Adam. Nabi Adam maksiat berdosa dari surga diusir suruh keluar. Umatnya Nabi Muhammad dosa kita dipasang kengkean, dosa kita sengkengkean apa itu bahasanya. Kalau komplek merpati sih kagak. Benar itu dia bahasa sengkengkean dia. Orang ketukatnya amat udah bisa bakal di ketasan mau ini. Mau boleh banget tidak suka di sini bakal ketasan kayak gitu. Memang tom baru bisa gua mau ketasan mahal ketasan. Ya kayak orang lama banget sih. Dulu saya punya teman sono yang nikahnya duluan orang mondok saya belakangan. Oh dia di daerah Karangtengah sama sebelumnya orang sini. Kalau malam angkat begini lo udah terjadi rumah gua apa itu? Udah datang aja. Ternyata dia itu nanti gua ilah lo petasan ketiga karung. Belinya dari karung. Zaman masih kalau ada hadroh dulu. Hadroh kan kemarin-kemarin dulu ada apa kaki. Wah, ini kaget itu lama banget lagu para kira-kira. Ya Allah,
Dua kali petasannya kada tanggung-tanggung, sasan tekok. Listrik mati. Ya nggak beda ya. Udah kakinya membaca maulidnya udah ngereng-ngereng ambil batu. Itu petasannya ngepulnya masuk ke tenda. Dulu pelampang namanya. Sama aja tenda, itu mah pelampang. Karena orang sekarang banyak banget bahasanya kita agak paham. Iya, dulu mah pelampang dulu mah. Bikinnya dari bambu, pakai atap, dan kalau pakai berarah begitu. Bom mati. Wah kan nenek-nenek pakai mudah. Terus kalau itu mau pulang, gimana mau kemana? Dia buat beli bensin uang. Nah ada tadi di pasar kita dari baru. Gua beli bensin uang itu sih bener. Tapi orang sono, orang tengah. Dalam ngomong ini, ya salah satu masuk di bagian ekonomi, di subbidang ekonomi di MUI. Jadi saya masukin. Jadi baiti termasuk ini nih, yang punya bakso, wong Jawa, agak bokeh ekonomi dan ekonomi ya, saya masukin jadi gampang ngomongnya. Bapak saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Nah, dia ada masalah dikit doang dikeluarin dari surga. Ngiri sama umat Nabi Muhammad yang dosanya sengkengkean sebanyaknya luar biasa. Di luar surga dia berdosa kemudian bertaubat kepada Allah. Di luar surga taubatnya diterima, dari luar surga dimasukkan ke dalam surga umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita mati-matian mempertahankan malam makan, malam rasulan. Ada lagi yang ngomong malam roahan, roah asal kata dari ruh, jamaknya arwah. Makanya tadi mandi sahur kalau dibaca semua curang banget jaraknya. Nggak pakai gas, pakai sorban, pakai cahaya aja banyak namanya orang kampung kita kalau ngirimin arwah, arwah jamak sengeru. Jadi jamaknya arwah. Orang Betawi paling gampang, paling bisa bikin istilah ruh, jamaknya arwah, arwah banyak dikerowahan. Kalau namanya banyak, apa paling jelek-jelek namanya? Paling jamaah mau pada bikin paspor, kalau namanya jelek pasti Betawi asli. Sami kita brek dan temen ngomong balik kita ampleng ada yang ondeng di kompak coba aja gitu ya kalau percaya kalau bilang aduk bin bensin aduk kan ular bensin ya dituangin dong di kering ngebur namanya jelek-jelek konggan namanya konggan binnya limun lah dari limun lu ngaji hijau di limun cuma balanya banyak orang itu namanya jelek-jelek juga orang nama doang kakak survei namanya saya kakak berapa-apa iya kan dulu jelek-jelek namanya ada yang jelek pasti itu orang kampung kita makanya orang imigrasi itu ya ketawa kalau ingat orang Betawi dari perolaan asal katanya banyak lagi. Mohon kepada Allah agar kita nyunatin anak ini dengan ridhonya, karena disunatinnya nih anak enggak cuma dihilangkan kulpa wahiyamil hasabah kan disunat kulupnya doang sedikit namanya kulpa wahiyamil hasabah itu bagian kecil dari alat kelamin yang tahu sekarang Maduna udah disunat di dokter ya ini yang dibekong semua ini termasuk saya namanya Om Haji Ahmad bapaknya Haji Rohimin Ahmad bin Tohir Tohir bin Dikil jadi Tohir bin Dikil orangnya tinggi gede naik sepedanya sepeda railing dulu kerak kerak
bakso bengkok yang udah datang gitu itu rajin-rajin. Sekarang pakai virus di zaman yang ini nih dulu. Bang Haji Sakti masih bengkok merah. Bang Haji Akeh ada dokter lagi bengkok juga. Kalau ini nih kayaknya ada dokter mana ya? Dulu yang namanya bengkok nih belum ada obat virus. Itu cuma bikin sumur siapa yang paling tua kita di Ganglok. Kalau yang udah gedean tuh di sunatnya kakinya penyencer diguyurin gitu pagi-pagi yang mandi orangnya budek diguyurin terus ya nggak percaya sebenarnya. Rupanya virus itu ditaruh di latar bangkunya bangku panjang dipedeng-pedengin dialing-alingin nama kain panjang. Oh ternyata dalam dasar filosofisnya itu tidak hanya al-'adatu muhakkamatun al-hukmu yadullu ma'a illati wujudan wa ada ilah, ada hukum, ilah hukum. Ini orang tua kita dulu mohon maaf bukan bodoh loh orang kampung kita, tapi dalam dasar filosofisnya kenapa di bangku panjang? Ya panjang umurnya, panjang rezekinya, panjang jodohnya, semuanya serba panjang. Terus ditarik dulu, emang panjang ulur. Kalau kagak ditarik dulu, ya kalau kepleset dikit doang kena cetok mati orang. Ditarik dulu, diburakan petasan. Saya tanya apa fungsinya petasan? Supaya yang disunat begitu dibakar rasa kaget dari dibarengin sama ditarik supaya kita nggak terasa sakit. Dalam hati saya apaan nggak terasa sakit apa-apa. Ditarik kali baru dipotong bersamaan dengan itu darah mengalir dulu darahnya mengalir di latar nanti ke bumi. Oh sudah diajarkan. Disinilah artinya jihad mempertahankan agama Allah. Kul katakan olehmu ya Muhammad bahwa ini adalah jalan yang benar. Hadza sabili, ini adalah jalanku. Jangan ragu harta, kedudukan, pangkat, derajat, kalau perlu darah, tetes darah bisa korbankan demi agama. Kalau benar karena dulu mah apalagi mau disunati larian mulu, gua dari mana dipotong ayam bersamaan itu dipotong. Buat apa? Buat bela katanya. Belain apa? Mengira-ngirain kita yang sunat ayam dipotong buat bela, ada hubungannya bukan kita sama ayam. Orang dulu nakalnya banyak. Orang ayam ngomong Allah mah di paling jadul Allahmu dipotong lah. Oh gitu kita lagi seneng mentoknya perihnya orang kagak dibius dijejelin daging ayam Allah ayam cuma apa saja nggak kenyang. Darahnya ngalir gitu. Oh ini jadi saksi di akhirat Pak. Ini nanti darah kita yang di akhiratnya nanti jadi saksi ngomong begini, demi agama dia berani dan rela mengorbankan darahnya demi agama. Hanya orang yang sunatnya zaman darahnya ngecer berani banget. Kenapa berani? Kecil jadi sunatin demi agama dia berani, apalagi udah gede, apalagi udah tua yang nungguin mati tua, kalau berani banget usahanya. Ya, termasuk di Waras itu kemarin para pergi lagi 212 memang sembahyang semua. Coba mau pulang tanya, terus sembahyang tadi sana sembahyang mana aja, sembahyang apaan tahu orang-orang sembahyang sih ikut aja sembahyang. Terus ambil asmu, mungkin lah ambil sembahyang, borok-borok, kata mungkin ini susah. Nah itu nanti gimana sih sampai tadi baru mau nasi. Makanya habis 212, pusing Monas. Itu yang disunatin. Dulu bekas sunat kita tuh kulpanya ditaruh di kelapanya dipotong. Itu ada maknanya. Pohon kelapa, buah kelapa, semua komponen pohon kelapa dengan buahnya tidak ada yang tak bermanfaat buat manusia, termasuk buahnya, airnya, isinya, patoknya, sabunnya. Jadi doa orang tua kita dengan harapan ini anak nanti jadi orang yang bermanfaat hidupnya, ditaruh di kelapa.
yang kalau di dokter mah apa yang dibawa pulang makan itu, kalau di kelapa makan enggak? Agak orang sekarang udah nggak mau repot, ya dibuang aja ke tempat sampah sama dokter. Besok ada tukang sampah, lebih giling sono mereka. Kalau dia digiling sono, kalau ada curut buat naik, ada tikus buat naik, ada kucing buat naik. Makanya anak sekarang yang disunati, mohon maaf, di dokter sama di antri, wataknya ini banyak yang kayak curug. Kenapa? Ya orang Cikalang dari mana ada curug? Nih bapak-bapak, saudara-saudara, dulu luar biasa gobloknya kita. Kaki udah bisa ditarik sama dipotong, tengah hari suruh ngumpulin abu berbeda, dijemur tuh abu punya kita abuin abu. Enak kok tangan tiap hari orang abunya panas. Sambung kita kelakin, taruhin kain caklakin gitu. Akalnya ada aja orang itu. Sambung kelapa dicaklakin, kita suruh megang sapu. Kalau ada teh ayam si kiri, nanti cetok nulah. Ya, bapak-bapak saudara-saudara, terus sekarang kan udah bagus semua. Tapi ada apa-apa. Bikin itu enggak nah, bikin itu boleh saja perkembangan zaman seperti ini, enggak apa-apa boleh. Cuman makna filosofisnya sedang hilang, ya. Bapak-bapak saudara-saudara, belum ada penicillin, belum ada opius, ya kalau keluar darahnya banyak, ya paling bengkoknya lagi diparahin, dimintain air, kalau kami dijangkai, sembuh udah lama makanya. Ayo buat main, oke sambung, begitu lahar deker, sambungnya jatuh, himpahnya kita mulai nyerahnya. Di bapak saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah tuh, nah kemudian ini sunnah dan haul. Jadi kaitannya ini selamatan. Nah kita ini memang pengen keselamatan dunia. Nah, apalagi malam makan, malam rohan, malam asura, yang tinggal Cengkareng sama Kalideres juga sebagian masih ada, lain udah nggak ada. Ilham tinggal di Benjeruk udah nggak ada malam makan. Hampir dipastikan Palmerah, bayi orang lama, bayi orang baru, yang Islamnya duluan daripada kita sini Cengkareng makan terus. Udah kagak ada malam makan. Dia udah gak merepot. Paling kawin nih, ya udah misalkan nikah, kalau tahlilan, ini udah selesai. Kita malam makan, udah apa udah. Selamatan itu gitu dong, kayak selamatan bulan kawin di rumah masing-masing, amin selesai sudah. Alasannya gak merepot, karena ini mau didekor, kemudian gak ada malam makan. Pernah ada yang maksain malam makan di daerah Bonjur, saya suruh datang. Ya saya datang jam 9, orang baru berenam, tasar dibakar, datang berdua berarti 8, udah jam 9:30, jam 10 dibakar lagi tasar, tangganya mendatang. Ya saya telah menungguin. Saya kata emang gak dipakai negara, negara kan sini orang susah kalau malam makan dan orang. Nah ini saya udah datang begini, malah udah 3 kali bakar tasar, mana nyamuk mulu. Ya saya mau pulang, ya untuk isi diokosin, kalau abang mau tembak udah nafsu. Malam angkat udah tadi pak, dari sana itu. Ini kita ini Cengkareng Kalideres, mohon maaf, pertahankan Islam, termasuk hawa. Sekarang kan orang ini gampang, sekarang kan orang nggak mau susah. Ini di komplek loh, walaupun kampung kita kan di komplek. Alhamdulillah tradisi ini masih ada. Yang hal ini adalah bentuk takziman wa takliman wa ma'abatan wa birra. Seorang anak apa yang kita mau berbakti kepada kedua orang tua? Kalau urusan berbakti sama kedua orang tua, pak, orang tua kita ini kita gamblok dari sini sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, bolak-balik kewakalan, tidak mampu membalas jasanya orang tua. Makanya Qur'annya wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Ada orang yang ngakunya dia soleh secara pribadi, kalau sembahyang kalau kayak paling bener dewek dan dia tuh mereka kalau sembahyang
jidatnya kita pada cengkok. Saya heran kalau orang jidat pada cengkok mau diulo-uloin apa ya? Sejadah kayaknya paling depan wiridan gak mau dia. Imam baca doa dia pulang pakai akalnya sekarang. Dia bilang wah ada wiridan. Ya sekarang begini dah, kalau nggak ada wiridan berarti ente bisa udah nggak usah wiridan, pegang HP-nya masing-masing. Mana dalil? Habis salam buka HP. Orang wiridan ingat kepada Allah nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dari kita kalau kagak boleh wiridan, artinya kita dilarang ingat Allah. Kalau orang udah lupa sama Allah, jauh dihina dari Allah, ini yang berbahaya. Jadi ada doktrin dari mereka supaya kita jauh dari Allah. Itu termasuk habis wiri, habis sembahyang nggak boleh wiridan, maulid nggak boleh, tahlilan nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh. Nggak diajarin durhaka berarti kita sama dia. Kalau juga mau ditertibin tuh ada yang SAG, mohon maaf, sarjana alam gaib, sanggup sarjana kuburan, yang akunya muridnya Sunan Kalijaga, Sunan Gagah Kali Kalijaga, rambutnya gondrong, bajunya merah, ziarahnya keliling mana aja, pokoknya tahu makam wali dan nggak boleh melihat tanah ujung. Di sawah ada tanah ujung ini makam wali sarang raya. Jadi kalau kita yang ahlu sunnah itu tidak pakaiannya jelas, ziarah memang pernah dilarang oleh Rasulullah, tapi disusul lagi dengan kalimat kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazkuruha. Dilarang, tapi kemudian dibolehin. Kok ada satu hadis dua redaksi dilarang kemudian dibolehin? Makanya ada ta'ikat usulfi namanya al-amru ba'dal nahi bihi al-ibahah. Yang dulu dilarang kemudian diperintahkan, maka ini hukumnya mubah. Mubah. Kenapa saudara Maidi bikin acara kayak gini? Beliau pengen anaknya satu lelaki, mudah-mudahan ya satu lelaki tapi jadi waris agama. Orang Wadas sudah sekolah sampai luar negeri, orang Kalideres sudah sekolah sampai luar negeri, tapi agama jangan sampai ditinggalin. Tinggal di komplek boleh begini, tapi tetap pakai cara-cara budaya kita, di mana kebenaran agama Allah mesti terus dibuat. Jangan lantas nanti nggak berlaku, orang kampung tinggal di komplek, udah mau selamatan, udah kayaknya bisa aja kan kampung. Ya kalau kita menikah masih punya buah-buah di sini memanggil apa mama. Ya tapi kalau komplek ada depan itu seorang Wadas jangan manggil papa mama. Jelek-jelek kalau Wadas semua sama berbeda. Lakinya orang cikot kayak panggal papa. Bini kayak tabunan mama. Kata tetangga juga jangan mama lagi udah lagu-lagu aja. Yung nyewot manggil ayam gue gimana sih ya? Saya ngomong ayam grek mana yang mampus loh. Grek banget kalau fungsi manggil ayam grek lagi. Anak kecil tidak sewa kos lagi manggil pakai aku. Punya aku anak kok kayak kapiten loh. Iya kayak kapiten aku. Mengapa sih sekarang orang ya? Ibang nanti lama-lama nih. Dia kalau orang kompleks itu pantas dia kata putih-putih manggil ayah kayak manggil papi kayak pantas. Kita yang di kampung. Ngemotin mau lagi. Anak tinggal apa santri bukan manggil abi mau itu ngemoh di sini. Santri bukan ustaz bukan abi sama umi. Wow, mau beli dia nyari ayam geprek. Bonceng dengan abi mau umi buat apa doa salah. Orang kampung, orang lagunya ngomong lagi gak mau paksa ini. Orang yang boleh pondokin cari yang ahlu sunnah banyak santai. Yang jago bahasa Inggrisnya, yang jago bahasa Arabnya, yang jago bahasa Mandarinnya, enggak mau mendong mana modelnya? Jangan tahun-tahun udah modelnya kayak selebritis, anak ada di ini ada kejadian. Saya lagi nanganin problem ini pak, kayak raya orangnya. Nanti lupa dia punya boleh, hartanya banyak, tapi lupa anaknya dididik agama. Semuanya orang mabok semuanya.
ibu bapaknya lagi seksa di mana. Dan begitu orang Betawi, ada Betawi yang ada mereknya begini. Nah, Betawi agak pantas kalau bisa baca Quran. Nah, Betawi agak pantas kalau agak bisa main abdul, bisa baca Quran. Nantinya doang, mana mau pantas gitu loh, mati di kuburan lagi ngapa-ngapain aja kalian bisa baca Yasin. Anak-anak malu pakai foto itu doang. Taruh di status, oh, gue nanti jelek amat. Di kuburan, mau puasa, di selebaran, gue enak. Ayo, mana yang ngapal aku tahu, biar dia hebat kalau bisa baca Quran. Entah waktu berasa. Malam mayit di kafe kita dari ilmu rabobis. Orang yang di kuburan itu baik orang tolong yang minta tolong. Sama siapa? Sama orang yang hidup. Ya baik, kita didoain. Bapaknya nanya di kuburan, kita didoain. Anak di kuburan, assalamualaikum kakak, dan selonong gue ada. Tapi agak boro-boro ada Yasin kali manggil Ustaz agak. Usah tahu orang sekarang. Dia bisa orang begitu. Masa lo kuburan gara kubur bawa air doang nombak. Kalau banyak kok 3 galon lah. Aku lepek amat kuburan mak. Ini kok buang tiba-tiba pengkit. Gua punya kelabakan. Pegang-pegang orang udah pak dia dari kemana-mana. Atau bapaknya kalau kamu udah cetek. Ini udah ditegesin sekarang begini nih. Orang kampung gak guna. Sampai ngomong dari sopor doa kalau kene. Tapi agama. Datang kemarin kan di Jakarta yang sebetulnya orang kampung juga sebetulnya mah. Mas Dawi kampungnya kampung kan dia dari gunung. Ya, tapi agama. Jangan. Ini anak aset kita. Ketemu teman udah bertahun-tahun emang ditanya apa? Ini anak berapa? Gitu. Buatnya jujur Allah. Ini yang kalian tanya biaya berapa? Ada di alam, kita harus jadi belakang. Kalau temen nanti begitu, ini lo berapa? Kita kayak dulu bagus. Ya pokoknya dari situ mah kita kalah aja udah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Jadi ini yang mesti dan harus kita pertahankan untuk kehidupan masa depan kita dan anak ini adalah aset. Kalau kita sekarang ingin tahu orang tua kita, satu saat anak-anak kita juga akan ingin tahu kepada kita. Dan siapa orang tua kita, nanti anak-anak kita juga akan ziarah ke makam kita. Yang cari dalil, ini semua sudah ada dalilnya dan cukup. Dan kita kalau terlalu banyak dalam orang-orang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.